Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan, saya hormati para bapak, para hadirin, para sepuh, bini sepuh, haji sepuh, dan seluruh kesepuhan, Sunan Ketua DKM dan staf-stafnya, para hadirin semuanya, alhamdulillah. Tiada kata yang patut kita ucapkan melainkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas nikmat-nikmat-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita. Terutama dan yang paling utama nikmat iman, amin, nikmat Islam, amin, panjang umur, amin, sehat walafiat, amin, seger waras, amin ya rabbal alamin. Bagi yang segar dan bagi yang waras sehingga kita dapat menghadiri spektakuler yaitu pengajian minggu pagi, alhamdulillah. Para bapak, para hadirin, langsung saja tanpa basa-basi juga tanpa neko-neko kita lanjutkan taklim kita yang mana menurut schedule kita sampai bab min qatlil insan, bab tentang qatlul insan. Mungkin ada yang bertanya, mungkin ada yang penasaran, mungkin ada yang pengen tahu dosa apakah yang terbesar setelah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin kalau ada yang penasaran. Kalau enggak ada, ya enggak apa-apa, biasa aja ya. Biasa aja. Jawabannya, kalau kita meninjau daripada ranking dosa-dosa besar, nanti dosa itu ada rankingnya Pak, ada kitabnya juga namanya Kabair, karangan Imam Syamsuddin Adz-Dzahabi, juga Zawajir. Begitu juga diungkapkan oleh Imam Ghazali dalam Ihya. Itu nomor 2 adalah membunuh. Baik membunuh orang maupun membunuh dirinya sendiri. Nah itu. Kenapa itu bisa terjadi? Nah macam-macam Pak. Jadi Allah Ta'ala ini sayang sama hambanya. Jangan sampai hambanya itu membunuh diri. Karena orang membunuh diri itu bunuh diri atau membunuh itu wong kesusu. Tahu kesusu? Buru-buru sebelum waktunya. Ya. Maka kita baca ayatnya dulu supaya tidak nggelambiar. Qala ta'ala wala taqtulu anfusakum. Janganlah kamu membunuh diri kamu sendiri. Loh kenapa? Innallaha kana bikum rahiman. Masalahnya Allah Ta'ala itu sayang, welas asih sama kamu itu. Jadi tidak ada apapun, musibah apapun yang sampai gak ada solusinya. Gak ada solusinya sehingga mentok, pikiran cupet, iman kurang, des mengakhiri hidupnya. Ini ada cerita Pak zaman sahabat. Sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an ngimami dalam keadaan junub. Enggak mandi kan Pak, tayamum doang. Junub, tayamum doang, ngimami. Sebagian sahabat tahu kalau dia ini junub gak mandi, ya tayamum. Ya kalau gak mandi gak tayamum terus ngimami ya gak sah. Nah, sehingga gorengan datang. Sehingga sebagian sahabat ini Pak ngelapor sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, itu Abdullah bin Amr bin As ngimami dalam keadaan junub. Panggil, ya Abdullah, kadia, panggil. Bener kata yang lain kamu ngimami junub? Iya ya Rasulullah. Lah kenapa kok ngimami junub? Kok gak mandi? Masalahnya adem, dingin yang menggigil. Dan dia mengatakan kalau saya mandi mati saya. Saking ini kok 10 gelas buat gua doang nih.
Kalau saya mandi mati saking dinginnya. Dan saya teringat firman Tuhan Allah Ta'ala ini, wala taqtulu anfusakum, jangan kamu dirimu sendiri. Saking adem. Kenapa sih orang kok gak boleh minum baygon? Kan masih ada pilihan jahe merah. Kalau orang Jawa bilang wong cangkem-cangkeme dhewe. Mulut-mulutnya sendiri. Beli-beli sendiri. Tapi kok gak boleh? Ya karena itu membinasakan. Ini ajaran agama kita. Apapun yang membinasakan, yang menyebabkan celaka. Bapak tahu gak di laut? Laut itu segala macam bentuk binatangnya itu halal, kecuali ular laut. Karena membahayakan. Anjing darat haram, anjing laut halal. Asli laut ya. Singa darat haram, singa laut halal. Dracula darat haram, tapi ke Dracula laut. Ya apa? Kecuali ular laut, karena apa dan apa-apa hewan yang beracun, karena membinasakan. La darar wala dirar. Gak boleh ada yang membahayakan atau yang dibahayakan. Innallaha bikum rahiman. Lah kenapa? Wa may ya'mal dzalika udwanan wa dzulman. Siapa yang melakukan seperti itu, melampaui batas dan mendolimi diri sendiri, fasaufa nuslihi naron, akan masuk neraka. Wa kana dzalika Allah yasira. Itu dosa besar. Kalau kita cari Pak, dulu pernah terjadi di kota Solo ini orang bunuh diri, namanya Paimin, gantung diri di pohon kamboja. Ya. Apa kenapa? Karena kakean utang, kebanyakan utang. Pertanyaannya sekarang, apakah dengan dia karena gak bisa bayar kepentok, mungkin tidak ada solusi, kurang iman ya, kurang iman, sehingga dia bunuh diri gantung di pohon kamboja. Pertanyaannya, setelah dia bunuh diri, Pak Paimin ini, apakah utangnya lunas? Dengan dia dibunuh diri, utangnya lunas ya? Lah kagak, utang tidak lunas Pak. Berarti dia tekor 2 kali. Satu, dia dosa besar, dan utang tetap. Ini masalahnya. Kalau orang kafir Pak bunuh diri, seperti vokalis Linkin Park, mesti tahu Bapak ini Linkin Park. Itu vokalisnya bunuh diri. Lah karena orang kafir gak ada. Gak punya Tuhan, gak ada solusi. Kalau orang Islam masih ada Allah Ta'ala. Segede-gedenya bala, itu karena anunya sendiri Pak, menghapus. Ma asobaka mim musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an kasir. Jadi orang Islam tuh enak Pak, karena tidak ada gratisan. Gak ada. Bapak puyeng sakit gigi, kecolok paku, kecolok linggis, umpamanya, kesandung, ininya copot apa, kukunya copot, umpamanya, kepelindes kontainer, ini semua menghapus dosa Pak, nggak ada gratisan. Gigi satu cekot-cekot tanpa minum obat ini bisa dosa setahun 2 tahun habis. Bagaimana kalau sakit gigi semua? Loh, Bapak bisa bayangkan, tidak ada gratisan. Ma'asobaka min musibatin fabima kasabat aidikum. Saya akan mengatakan sesuatu tapi kontroversial. Orang minum mabok, minum homer, mabok nih, kontroversial loh Pak ya. Ya. Orang minum mabok, dia nyebrang embong, nyebrang jalan, terus ketabrak kontainer, meretelin, dagingnya hancur berhamburan. Kontainer Pak, kalau ketabrak gerobak gak seberapa, kontainer penuh. Apa tanggapan itu? Satu orang nyukurin, ya kan? Nyukurin, kenapa? Ya karena dia dosa. Tapi ada pendapat itu dosanya habis Pak. Loh kok bisa dosanya habis? Lah ketebus. Orang akan mengatakan enak aja dosanya habis, wong dia maksiat. Mau kamu? Mau?
mau berhamburan dagingnya di tengah jalan. Itu masuk kami musibatin fabima kasabat aidikum. Itu salahnya kamu. Itu sanksi atas dosa. Jadi kecelakaan apa baik itu Pak ya. Apa saja itu kejadian kecelakaan yang enggak mengenakan itu antara dua. Kalau enggak ngangkat derajat yang menghapus dosa. Wa ya'fu an kasir. Justru dosa-dosa yang tidak diambil sanksi Allah Ta'ala itu lebih banyak. Karena memang Allah Ta'ala arhamur wa ya'fu dan an kasir. Jadi ada sebagian dosa enggak diambil sanksi. Saking welas asihnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu Bapak kalau baca tafsir Sawi pas ayat itu ada cerita Pak. Apa ceritanya? Orang datang kepada Nabi Musa alaihissalam minta hajat. Nabi Musa kan kalimullah wa kallamallahu Musa taklima. Wahai Nabi Musa, saya punya hajat, mintakan sama Allah Ta'ala. Dimintakan Pak. Seminggu beberapa hari Nabi Musa nggak ketemu orang itu. Tahu-taunya orang itu sudah mati, brodoli Pak. Badannya brodoli dimakan macan. Ususnya berhamburan dimakan macan. Ini Nabi Musa heran. Bukankah yang kemarin istilahnya baru seminggu dia minta apa? Minta doa, kok tahu-tahu berhamburan. Apa yang sebenarnya terjadi? Nabi Musa munajat, kepengen tahu apa penyebabnya kok dimakan macan. Bapak mau nggak dimakan macan? Pahalanya besar loh. Mau nggak? Pahalanya besar loh. Mikir, nggak mau. Walaupun besar, paling jawabannya cari pahala lain begitu kan? Itu. Udah munajat. Apa jawabannya? Orang tadi punya hajat. Cuma hajatnya kegeden. Tahu kegeden? Kebesaran tidak didukung oleh finansial yang cukup istilahnya loh Pak. Ya. Tidak didukung oleh ibadah yang cukup, ritual yang cukup. Tapi doanya tetap dikabulkan sama Allah Ta'ala. Hajatnya dituruti, dikabulkan. Tapi dengan konsekuensinya, mati dimakan macan. Loh Pak, Bapak kepengen hajatnya dikabulkan, dimakan macan Ragunan? Nggak mau, ini masalahnya. Jadi orang Islam itu enak. Itu Pak. Jadi apapun tertebus. Memang sakit, wah apalagi sakit. Udah habis semua. Habis dosanya itu habis. Asal dengan satu syarat, tidak ngedumel dan gremeng. Ini Pak. Ya kalau sakitnya gremeng, ngedumel, berarti kan nggak nerima, nggak ikhlas, nggak tabah. Ya enggak Pak, ini konyol 2 kali. Kenapa? Sakitnya sakit, dosanya tetap karena malah tambah dosa. Loh, kenapa kok tambah dosa? Ya karena nggak terima dengan ketentuan takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan itu kan rukun iman. Iman dengan takdir khairihi wa syarrih. Jangan yang bagus doang, yang gak enak juga ya harus diterima. Itu masalahnya. Ceritanya di situ Pak. Jadi juga baik bunuh diri maupun bunuh orang lain itu dosanya seabrak-abrak. Dosa nomor 2 setelah syirik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makanya wala taqtulun nafsal lati haramallah illa bil haqq. Mengingat waktu semakin cepat ya, janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah Ta'ala kecuali 3 yang boleh. 1, al-kufur ba'dal iman, murtad, la yahiluli damu imri'in muslim illa bi ihdas salas. Tidak halal itu darah 3 darahnya orang Islam kecuali 3. Apa? Di antaranya farikun lidini, orang keluar dari agamanya. Nah, itu murtad atau zina muhson, iya dirajam, atau nafas bin nafas, bunuh. Yang paling konyol itu siapa Pak? Yang paling konyol itu adalah Qabil bin Adam alaihissalam. Loh, kenapa? Karena dalam hadis dikatakan tidak akan ada itu pembunuhan ya yang terjadi di muka bumi ini kecuali dia nanggung dosanya. Loh, kenapa? Li'annahu awwalu man sanal qatl, karena dia pertama kali orang yang merintis mencetuskan pembunuhan loh Pak, kecipratan itu ceritanya. Karena perintisnya. Makanya orang yang mencetuskan sesuatu atau merintis yang baik kemudian diikuti orang baik loh Pak ya.
ya dia dapat banyak pahalanya seabrek-abrek. Man sana fil islami sunatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi ayyang kus. Loh itu Pak, perintisnya itu Pak. Terus begitu juga perintis. Siapa yang pertama kali merintis menemukan diskotik? Setiap ada orang joget dan dia kena Pak. Walaupun dirinya gak ikut joget. Kenapa? Karena yang merintis pertama kali kan ya begitu cerita itu. Makanya hati-hati, ya hati-hati. Makanya terutama kalau orang-orang yang diikuti orang. Di kitab Ihya itu ada beberapa dosa kecil yang menjadi dosa besar. Kecil dosa besar. Dia ada pemimpin, lagi pemimpin aliran sesat. Semar Mesem umpamanya Pak. Pemimpin jaran goyang umpamanya. Atau aliran-aliran yang sesat itu, aliran sesat, kan diikuti orang. Mungkin saja dia sudah tobat, sudah berhenti. Ya kan? Apa kata Allah Subhanahu wa taala istilah? Kalau kamu enggak masalah, kamu sudah tobat, tapi bagaimana dengan orang yang kamu sesatkan? Orang-orang yang sudah mengikuti kamu, yang mengamalkan ajaran kamu. Loh, Pak, kemarin apa itu? Di mana itu? Di Hakekok. Ada aliran Hakekok di mana? Pandeglang. Loh, Pak. Itu udah blucut. Telanjang bulat alirannya, Pak. Loh. Wong di Indonesia ini Masya Allah Pak. Apa baik aliran kayak apa ada yang ngikuti. Ini telanjang bulat Pak. Ya banyak pengikutnya. Ya cowok ya cewek. Hah? Telanjang bulat. Tangkap polisi pemimpinnya. Di Pandeglang. Ya apa? Aliran telanjang bulat. Kenapa? Ada dalilnya. Bukan gak pakai dalil. Semua pakai dalil. Dalilnya apa? Karena orang keluar dari dunia. Menurut dia apa? Dalam keadaan telanjang bulat. Jadi kembali ke asal Pak. Loh ya Pak. Halo. Itu ya ada yang ngikuti. Wong Indonesia. Ayo cari apa saja yang gak ada Indonesia. Ada yang ngikuti. Umpamanya pemimpinnya sudah tobat. Urusan dia beres sama Tuhan, sama Allah. Tapi yang mengikuti loh Pak. Ya itu kan nanggung dosanya itu loh. Ini aliran sesat seperti itu ceritanya. Jadi hati-hati. Ya, jangan merintis yang ngadain yang macam-macam. Kenapa? Kalau ada yang ngikuti kita yang tekor karena kita harus nanggung dosanya itu ceritanya. Jadi dalam bab pembunuhan ini kesimpulannya apa? Kesimpulannya sudah bisa disimpulkan apapun saja yang terjadi jangan sampai bunuh diri itu. Nah ini kejadian di Jatimulya Pak. Seorang wanita minum baygon. Tetangganya nggak ada yang menyolati. Karena saya dekat di situ di masjid situ datang ke kita. Ini bagaimana Bib? Apakah disolati? Tetap disolati. Tetap dimandiin. Kenapa? Bunuh diri itu dosa besar, tapi nggak menyebabkan kekafiran. Nah, nggak kafir, ya kan? Lah, cuma memang ada hadis Nabi gak nyolatin orang bunuh diri. Lah ini sebagai contoh. Tapi Nabi mempersilahkan yang lain ngapain? Untuk mensolati. Lah itu Pak. Bukan terus gak disolati. Yang gak disolati orang kafir. Kalau orang kafir enggak disolati. Kalau masih Islam tetap disolati. Cuma dia melakukan dosa besar dengan membunuh dirinya. Itu ceritanya. Halo? Oh. Lah kok nggak sama dengan yang ngajar di kuburan? Nah, itu Pak, itu ceritanya. Terakhir, udah saya terlanjur saya tutup Pak, jadi nggak pakai terakhir. Demikianlah pengajian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.